More fallout from Trump's tariffs. Automaker Stellantis is temporarily halting production at some of its auto assembly plants. 900 workers are also being temporarily laid off as a result. The move comes amid a reduction in Stellantis' production due to Trump's new levies. Workers are concerned the layoffs are just the beginning. I agree with the intent and what they're trying to do with the tariffs and bring jobs back. I just think the immediate effect right here, I mean, look, they just made the announcement yesterday afternoon is when Trump made the announcement, and Stellantis didn't waste no time announcing 900 people are going to be affected. And I think that's just the tip of the iceberg. Stellantis, raksasa otomotif di balik merek-merek Amerika legendaris seperti Jeep, Dodge, Ram, dan Chrysler, menemukan dirinya di epicentrum badai ekonomi yang dilepaskan oleh kebijakan tarif agresif Presiden Donald Trump. Tarif 25% yang menghukum pada mobil dan komponen impor telah berdampak buruk pada operasi perusahaan, yang mengungkapkan kerapuhan rantai pasokan globalnya dan mengancam warisan merek-merek ikoniknya. Dengan pabrik-pabrik yang ditutup, pekerja diberhentikan, dan biaya yang melonjak, Stellantis menghadapi momen yang menentukan. Bisakah individualisme Jeep yang tangguh, keberanian Dodge yang berotot, kegigihan pekerja keras Ram, dan inovasi Chrysler yang bertingkat mempertahankan perusahaan? Atau apakah ini hanya tindakan pembukaan dari krisis yang lebih luas? Dampak tarif itu langsung dan parah. Stellantis terpaksa menutup 2 pabrik besar, satu di Windsor, Kanada, dan satu lagi di Toluca, Meksiko, yang menyebabkan hampir 7.000 pekerja menganggur. Di Windsor, pusat produksi minivan Chrysler, 4.500 karyawan diberhentikan, dan mata pencaharian mereka yang terkait dengan Pacifica dan Voyager kini terputus. Di Toluca, tempat Jeep Compass dan Dodge Journey diproduksi, 2.500 pekerja menghadapi hasil yang sama. Bahkan di Amerika Serikat, 900 pekerja yang terkait dengan rantai pasokan ini sekarang kehilangan pekerjaan, dan pabrik mereka tutup karena kekurangan suku cadang yang menghambat produksi. Ini bukan sekadar statistik. Mereka mewakili keluarga, komunitas, dan masa depan yang terganggu dalam semalam. Jeep, lambang petualangan dan kebebasan, paling terpukul dengan Kompas buatan Tolucanya yang terhenti karena tarif menaikkan biaya untuk mesin dan elektronik impor. Bahkan Wrangler dan Grand Cherokee buatan Amerika Serikat serta model Cherokee goyah sebagai pemasok Kanada dan Meksiko. Gangguan ini mencekik jalur perakitan, yang membuat dealer memiliki stok yang sedikit dan daftar berat selama sebulan. Kebuntuan yang kejam bagi merek yang menjanjikan jalan terbuka. AJ King is talking to us just after hanging up with his aunt, an over 15-year veteran of Stellantis, letting him know she's one of hundreds of employees without a job for the time being. I just try to tell her, like, you know, trying to keep her spirits up, you know. To be truthful, is like, dang, you feel me, like my auntie, but at the same time she got years in here too, so she shouldn't be one of the ones that got laid off. Dodge Amerika Serikat tersandung saat produksi Charger dan Challenger di Brampton menyusut, terpukul oleh transmisi dan baja yang lebih mahal. Sementara itu, Durango di Detroit bergulat dengan kekurangan suku cadang yang memicu keresahan di antara penggemar, yang melampiaskan kemarahan di forum tentang penundaan dan lonjakan harga. Pengujian pembangkangan sekarang babak belur oleh tembok tarif. Ram, raksasa truk Heartland, melihat Ram 1.500 buatan Sterling Hayes bergantung pada mesin Meksiko dan elektronik Kanada, terpotong oleh shift yang tidak aktif. Model tugas berat menjadi langka, mengejutkan petani dan kontraktor dengan harga yang meningkat dan mengikis kepercayaan pada merek yang dibangun atas keandalan. Chrysler, yang pernah menjadi puncak kemewahan Amerika, berada dalam posisi yang paling genting. Minivan Pacifica buatan Windsor-nya terhenti oleh penutupan pabrik, yang membuat dealer kosong dan pelanggan terombang-ambing. Sementara masa depan sedan 300 meredup di tengah melonjaknya biaya yang mengancam warisan inovasi dengan ketidakjelasan. Jika operasi tidak stabil, bersama-sama merek-merek ini menghadapi badai yang didorong oleh tarif, yang menguji ketahanan mereka dan berisiko mengasingkan pengemudi yang mendefinisikan mereka. Dampak ekonomi yang lebih luas sangat mengejutkan. Para ahli memperkirakan industri otomotif Amerika Serikat dapat menghadapi lonjakan biaya produksi sebesar $107,7 miliar, dengan Stellantis memikul $41,9 miliar yang tidak proporsional bersama para pesaingnya, Ford dan General Motors. Bagi Stellantis, ini diterjemahkan menjadi kenyataan yang suram. Setiap kendaraan Jeep, Dodge, Ram, dan Chrysler menjadi lebih mahal untuk dibuat.
Perakiraan memperingatkan bahwa harga mobil dapat melonjak $2.000 hingga $4.000 per kendaraan dalam setahun, memukul konsumen yang sudah tertekan oleh inflasi. Dulunya titik masuk yang terjangkau, model dasar Jeep Compass bisa segera melampaui $30.000. Ram 1500, pekerja keras pilihan jutaan orang, mungkin akan melampaui $50.000 bahkan untuk trim dasar. Ini bukan sekadar label harga. Ini adalah hambatan kepemilikan yang mengasingkan pelanggan setia dan mengecilkan pangsa pasar. Tarif mengungkapkan keseimbangan yang rapuh dari model produksi global Stellantis. Pabrik Toluca Jeep, fasilitas Brampton Dodge, pemasok mesin Meksiko Ram, dan Windsor Hub Chrysler dirancang untuk mengoptimalkan biaya dan efisiensi. Namun, kebijakan Trump telah mengubah kekuatan ini menjadi kewajiban yang menghukum perdagangan lintas batas dan memaksa Stellantis untuk mempertimbangkan kembali jejaknya. Memindahkan produksi kembali ke Amerika Serikat mungkin terdengar patriotik, tetapi menimbulkan mimpi buruk logistik. Biaya tenaga kerja di Amerika Serikat hampir 2 kali lipat dari Meksiko, dan mendirikan pabrik baru akan memakan waktu bertahun-tahun serta miliaran sumber daya yang hampir tidak dapat dibeli Stellantis karena laba menyusut. Perusahaan terjebak dalam kejahatan, tetap global dan menghadapi tarif, atau menjadi lokal dan berisiko bangkrut. Stellantis tidak tinggal diam. Perusahaan sedang mengeksplorasi langkah berani untuk bertahan hidup. Bagi Jeep, ini berarti mempercepat rencana untuk model-model yang dialiri listrik, seperti Wagoneer S, SUV listrik yang dijadwalkan untuk tahun 2025. Dibangun di Amerika Serikat, mobil ini dapat menghindari beberapa tantangan tarif, tetapi bandrol harganya yang tinggi, kemungkinan melebihi $70.000, membatasi daya tariknya. Dodge menggandakan performa dengan menggoda pengisi daya listrik untuk melengkapi model bertenaga gas, yang bertujuan untuk mendapatkan kembali kegembiraan sambil mengelola tekanan biaya. Ram berinvestasi dalam truk hibrida yang memadukan efisiensi dengan tenaga untuk menarik pembeli yang waspada terhadap kenaikan biaya bahan bakar dan kendaraan. Chrysler, yang selalu menjadi yang tertindas, mempromosikan kebangkitan dengan konsep-konsep seperti Pacifica listrik, yang berharap untuk mendapatkan kembali tempatnya di jalan masuk Amerika. Taruhan ini ambisius, namun berisiko di pasar yang semakin berhati-hati dengan label harga premium. Biaya manusia dari krisis ini tampak besar. 7.000 pekerja diberhentikan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bukan hanya statistik. Mereka adalah tulang punggung merek Stellantis. Di Windsor, pabrik Chrysler berfungsi sebagai jangkar komunitas yang mendukung sekolah, bisnis, dan aspirasi. Di Toluca, pekerja Jeep dan Dodge bangga membuat kendaraan yang mewujudkan semangat Amerika. Penutupan ini berdampak buruk luar, menghancurkan ekonomi lokal, dan memicu kebencian. Di Amerika Serikat, 900 pekerja yang menganggur menghadapi ketidakpastian, karena keterampilan mereka terkait dengan rantai pasokan yang kini berantakan. Stellantis telah menjanjikan pelatihan ulang dan pesangon, tetapi ini hanyalah kenyamanan yang dingin ketika pekerjaan menghilang dalam semalam. Tarif juga membebani hubungan Stellantis dengan pelanggannya. Pemilik Jeep yang tertarik dengan etos merek yang tangguh frustrasi oleh penundaan dan kenaikan harga. Penggemar berat Dodge, yang hidup untuk kecepatan dan kejayaan trek balap, melihat gairah mereka terbebani oleh meningkatnya biaya. Loyalis Ram, petani dan pembangun yang bergantung pada truk mereka, merasa dikhianati karena ketersediaan yang berkurang. Basis penggemar Chrysler, yang menyusut, terutama keluarga minivan, dibiarkan berebut mencari alternatif. Media sosial dipenuhi dengan keluhan, dari postingan yang mengecam tarif yang terlalu tinggi, hingga utas Reddit yang berduka atas kematian mobil Amerika yang terjangkau. Merek Stellantis, yang dulunya merupakan simbol aspirasi, berisiko menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Bisakah Stellantis bertahan dari badai ini? Sejarah perusahaan menawarkan harapan. Jeep selamat dari Perang Dunia Kedua, berevolusi dari kendaraan militer menjadi ikon sipil. Dodge melewati masa-masa sulit dengan mobil-mobil berotot yang muncul sebagai klasik kultus, tetap menarik perhatian banyak orang. Ram telah mengukir ceruk di pasar truk yang didominasi oleh Ford dan Chevy, membuktikan ketahanan menghadapi raksasa industri. Meskipun mengalami puluhan tahun pasang surut, Chrysler berhasil menemukan kembali minivan dan menjaga nyala apinya tetap menyala. Namun, krisis ini berbeda. Ini bukan hanya tentang tren pasar atau persaingan. Ini tentang gempa kebijakan yang membentuk kembali fondasi industri.
Jalan Stellantis ke depan bergantung pada ketangkasan. Perusahaan harus merampingkan rantai pasokan, mungkin dengan mendapatkan lebih banyak suku cadang di dalam negeri, bahkan dengan harga premium. Mereka perlu fokus pada inovasi, memajukan model listrik dan hibrida untuk menarik pembeli yang sadar lingkungan, sambil mempertahankan esensi mereknya. Stellantis harus berkomunikasi secara transparan dengan pelanggan, mengakui tekanan dari tarif sambil menawarkan nilai seperti kesepakatan pembiayaan atau fasilitas loyalitas. Di atas segalanya, mereka harus melindungi tenaga kerjanya dengan berinvestasi dalam peningkatan keterampilan untuk mempersiapkan masa depan di mana robot dan AI dapat mendominasi jalur perakitan. Tarif berfungsi sebagai panggilan bangun, tidak hanya untuk Stellantis, tetapi untuk industri otomotif Amerika secara keseluruhan. Jeep, Dodge, Ram, dan Chrysler bukan hanya merek. Mereka merupakan bagian integral dari identitas bangsa, terjalin dalam perjalanan darat, balapan drag, lokasi konstruksi, dan liburan keluarga. Kehilangan mereka akan lebih dari sekadar pukulan ekonomi. Itu akan menjadi tragedi budaya. Stellantis berdiri di persimpangan jalan. Apakah mereka akan beradaptasi dengan dunia di mana batas-batas semakin tidak relevan? Atau berpegang pada model yang memudar dan berisiko runtuh? Untuk saat ini, roda tarif berputar. Jejak Jeep menjadi berbatu, mesin Dodge tersendat, beban Ram menjadi lebih berat, dan mimpi Chrysler berkedip-kedip. Namun, merek-merek ini telah bertahan sebelumnya. Dengan keberanian dan kecerdikan, mereka mungkin bertahan lebih lama dari badai ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.